Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Saudara, dengan adanya persoalan di antara Israel dengan Hamas, kita harus pandai-pandai memfilter berita-berita yang masuk ke media kita. Karena kadangkala berita yang disampaikan sesuai dengan fakta dan juga ada yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini mari kita melihat satu cuplikan videonya Muhammad Hussein, di mana Muhammad Hussein ini seorang aktivis kemanusiaan di daerah Gaza, dan dia menyampaikan beberapa hal tentang Israel. Dan saudara dalam Tuhan, rupanya apa yang dia sampaikan setelah dianalisis kebenarannya, rupanya apa yang dia sampaikan kurang tepat atau lebih jelasnya tidak sesuai. Dan saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video berikut ini. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya ketika melihat video ini, pernyataan seorang aktivis kemanusiaan bernama Muhammad Hussein membuat saya sangat penasaran sahabat. Apa iya seperti yang dia katakan dalam video ini sahabat? Penjajahan di dunia ini hanya melibatkan tentara. Belanda ketika menjajah Indonesia, yang datang siapa? Tentaranya. Jepang ketika menjajah Indonesia, siapa yang datang? Tentaranya. Tapi ini enggak. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Orang-orang Yahudi ini, mereka membawa tentaranya dan seluruh warganya untuk menjarah setiap rumah yang dimiliki oleh warga, mengusir setiap warga yang ada di situ. Intinya mereka ingin mengusir seluruh warga Palestina dan digantikan dengan orang-orang Yahudi di sana, Zionis. Nah, kita sebagai pengamat media sosial sudah pasti ya ingin tahu benar nggak ceritanya si Hussein ini. Kan gitu sahabat. Kata dia semua warga Israel, ya, kata dia semua ini ya, kata dia saudaraku, merampoki orang-orang sana, ambilin hartanya gitu ya. Seakan-akan orang Israel ini sudah nggak makan lagi sahabat, sudah hidup susah gitu, sehingga mereka mengambil semua harta orang-orang Gaza. Yuk kita cek faktanya ya, benar nggak ya semua? Ini semua loh, berarti itu kan mulai dari orang dewasa, remaja, anak-anak, manula, kakek-kakek, opung-opung, mbah-mbah gitu ya, pergi ke sana semua sahabat, pergi ke Gaza semua, menduduki dan mengambil semua harta mereka, kan gitu ya, sampai bayi-bayi pun pasti dibawa. Berarti kalau dia katakan semua, sudah pasti dong di Israel, di Yerusalem tidak ada lagi orang sahabat, karena sudah mengungsi semua, bertransmigrasi semua ke Gaza, ke Palestina gitu ya. Nah, di zaman internet ini sahabat, informasi-informasi begini sangat mudah kita ketahui sahabat. Jadi susah orang dibohongi zaman sekarang, susah sahabat. Nah, akhirnya karena saya penasaran dengan perkataan dia, saya ceklah sahabat di YouTube. Nah, saya ceklah di YouTube dan saya temukan seperti ini nih. Nah, saudara lihat gambar ini ya. Channel ini setiap beberapa hari selalu buat live keadaan di Israel gitu ya, di kota-kota Israel. Saya senang nonton channel ini sahabat, karena banyak hal-hal yang tidak kita ketahui di Israel, karena dia adalah orang Israel ya. Nah, ini dia baru bikin live 1 hari yang lalu, musim gugur di Israel. Lihat nih, rame mobil-mobil sahabat, banyak orang-orang. Nah, ada lagi nih. Nah, sekarang kita cek faktanya 4 hari yang lalu. Nih, di Yerusalem. Lihat nih sahabat, malam hari. Rame tuh, ada yang bawa bendera Israel tuh. Coba kita cek videonya ya, saya cepatin saja videonya sahabat. Kita cek videonya gimana. Apakah memang sepi? Ramenya. Kok kata si Hussein ini katanya orang sudah nggak ada lagi di Israel, semua sudah pergi ke Palestina, ke Gaza sana. Semua orang kata dia sahabat. Videonya kayak ramenya. Masih di Israel ini orang ini semua. Lihat kotanya itu sahabat, megah sekali. Apa iya orang Israel kekurangan sahabat sehingga harus merampoki? Ramai orang kan, nggak sepi tuh.
Kalau kata si Hussein kan semua gitu loh, semua. Berarti orang di Israel nggak ada lagi sahabat. Rame kok. Tuh. Malam hari kan rame. Itu malam loh, belum siang hari. Jadi saya heran ya. Hussein ini kok begitu berpengaruh sekali saya lihat di negeri ini. Ya bisa dikatakan setiap waktu masuk televisi. Dan semua ucapannya bisa dipercaya oleh media-media. Ucapan dia saya lihat banyak sekali saudaraku yang ngawur gitu loh. Kalaulah memang dia aktivis kemanusiaannya, seharusnya dia menghargai aktivis lainnya. Karena kita lihat ya, di Palestina, di Gaza itu, banyak kok aktivis agama lain selain Islam. Lihat di media-media sosial itu sama. Ada juga yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kan gitu sahabat. Iya, ada juga orang-orang Yahudi dari Palestina. Nah kalau perkataan dia ini kan, menghina-hina Yahudi, apa nggak tersinggung orang Yahudi di Palestina? Katanya semua merampoki. Perkataan dia ini lihatlah, saudaraku, foto ini ya. Istrinya sampai bengong gitu loh. Saya hormati kegiatan dia sebagai aktivis kemanusiaan. Kita hormati sahabat. Orang yang mau terjun ke lapangan ini kita hormati. Walaupun dia katakan dia siap mati, siap ini, akhirnya datang juga ke Indonesia gitu ya. Seharusnya ditolak dong. Seharusnya ditolak karena dia sudah bernazar siap mati buat Palestina untuk melawan Israel. Seharusnya nazar nggak boleh dilanggar kan gitu ya. Ya tetapi akhirnya balik juga ke Indonesia sahabat. Ya walaupun dibujuk-bujuk seharusnya jangan mau gitu loh. Nggak mau, ini adalah nazarku kepada Tuhanku. Aku tidak mau. Aku tolak semua permintaan dari pemerintah. Seharusnya begitu karena nazar itu nggak boleh dilanggar. Kan begitu sahabat. Di zaman internet ini masih berbicara bohong-bohong begitu saudaraku, mudah kita cari faktanya, data-datanya mudah kita cari sahabat. Kalau semualah dia katakan pergi ke Gaza sana mengambil semua harta-harta, mengambil semua keperluan dia tinggali kan saudaraku, sudah pasti Israel sepi. Orang semua udah pergi ke sana. Nyatanya dari beberapa video yang kita ketahui dan live penduduk Israel masih rame, kota Israel rame, Yerusalem saudaraku. Dan kita lihat mereka malam hari itu masih santai-santai. Nggak ada mereka pergi merampoki. Iya saudara yang terkasih. Nah inilah penyebabnya ya. Kenapa kok orang seperti ini kok ya maaf nih ya, dipelihara gitu saudara. Seharusnya ditegur lah. Kamu bicarakan yang jujur, sampaikan yang jujur saja. Kita ini orang beragama, ngomongin jujur-jujur saja lah, meskipun menyakitkan. Pasti nanti kalau kita bohong-bohong suatu saat pasti terbongkar itu. Kalau terbongkar apa kita nggak malu? Nah, seharusnya kan diingatkan kan gitu sahabat dia. Apalagi dia punya anak. Gimana kalau anaknya ngingetin dia? Pak, tadi yang bapak ngomong di media itu tadi bohong loh pak. Waktu kita di Gaza nggak ada begitu pak. Masa kita ajari anak? Kita ajari. Diam nak. Biar papa yang ngomong. Anak kita kan saudaraku mungkin masih kecil berpikir gini. Lama-lama dia teringat. Bapakku dulu sering berbohong katanya. Nggak malu kita sahabat. Apalagi istri kita kan. Sekali kita ketahuan bohong, malunya minta ampun sahabat. Nah kan gitu. Ini yang menjadi permasalahan. Apa nggak malu kita sama istri kita? Nggak malu kita sama teman-teman seaktivis kemanusiaan yang bersama dengan kita? Nggak malu kita sama anak kita, sama tetangga kita kalau kita sampaikan bukan kebenaran? Orang pasti melihat nggak sesuai fakta kan gitu sahabat. Banyak itu di Palestina itu loh, aktivis kemanusiaan orang-orang Yahudi. Ada juga orang Yahudi nggak setuju Israel sahabat. Nah dia katakan orang Yahudi semua merampoki orang-orang Palestina. Ini kan sudah nggak cocok lagi dengan data-datanya. Padahal kita lihat di channel-channel Islam ada Yahudi katanya membela Palestina. Ya wajar saja saudaraku. Kristen pun banyak yang membela Palestina. Memang kenapa? Yang saya tentang sih adalah kalau ada Kristen mengutuki Israel, silakan saudara bela Palestina, tidak masalah bela, beraktivis ke sana. Amerika juga berikan bantuan kok buat Palestina. Lihat di Google itu banyak beritanya, banyak banget. Gaza juga dibantu kok sama Israel dengan air bersih, listrik dan yang lain-lainnya. Tidak ada Israel benci.
Mereka hanya melawan Hamas. Jadi kalau kita lihat data-datanya nggak sesuai. Nggak masalah saudara, orang Kristen pun bela Palestina, nggak masalah. Yang salah itu kalau saudara kutuk-kutuki Israel. Karena itu bertentangan dengan firman Tuhan, sahabat. Itu saja. Makanya kalau ada orang Kristen bela Palestina, terus ujung-ujungnya kutuk Israel, boikot ini, itu, dan ini. Nah itu pasti saya anggapi, sahabat. Kristen itu harus adil ke manusianya, tidak boleh berpihak. Tidak ada ajaran Tuhan Yesus. Kita bangga kalau orang Israel habisin apa di situ ya, dibunuh, dipancuri, semua orang ditembakin gitu. Apa kita senang? Kan tidak. Demikian juga sahabat, Hamas begitu bidadabnya menghabisi nyawa orang-orang Israel. Kita pun tidak senang sahabat. Makanya yang kita butuhkan, yang kita doakan saat ini, bagaimana supaya terjadi perdamaian ini. Kan gitu sahabat. Kita lawan hoak ini, kita lawan berita bohong ini. Karena berita bohong ini berisiko buat negeri kita juga. Kalau masyarakat di negeri kita ini sudah termakan, tercuci otaknya dengan berita-berita bohong, kan ngeri sahabat. Akhirnya hidupnya penuh dengan hoak. Itu yang terjadi sahabat. Jadi apa yang dikatakan Husein ini aneh sahabat. Sungguh aneh gitu, semua kata dia. Kan itu bisa dilihat orang di media sosial loh Husein. Bisa dilihat di YouTube gitu ya. Apa iya nih semua orang? Ceklah faktanya. Loh, kok masih rame di kota ini, kan kata orang sahabat. Akhirnya orang berpikiran, loh, kok berbohong dia demi agama? Apa iya agama kita ngajarin kebohongan? Kan jadi begitu. Kasihan saudaraku umat-umat itu. Apalagi kalau kita bawa agama, itu kan harus hati-hati saudaraku, apalagi bawa agama. Kalau kita suka hoak, suka berbohong, tersandung orang. Nah, itulah saudaraku tanggapan saya buat si Husein. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan intinya, ya kita harus pandai-pandai filter berita yang masuk ke kita hari-hari ini mengenai Israel dan Hamas, ya, supaya berita yang sampai ke kita tidak simpang siur dan kita mengerti kebenarannya, serta kita tidak mudah terprovokasi saudara ke dalam Tuhan. Ya, kadangkala orang yang teriak boikot produk Israel, ya, kadangkala mereka sebenarnya hanya karena mendengarkan informasi yang kurang tepat, sehingga membuat mereka kecewa, kesel, dan akhirnya teriak boikot, ya. Padahal di zaman ini sudah terlalu mudah bagi kita untuk melihat kebenaran suatu berita. Ya, di zaman internet ini mudah sekali bagi kita untuk mengetahui apakah berita yang masuk ke kita itu ada benarnya atau hanya opini semata. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita pandai-pandai filter berita yang kita dengar hari-hari ini supaya menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan saudara dalam Tuhan, tentang persoalan Israel dengan Hamas saat ini, mari kita terus berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan memberikan kedamaian di tengah keduanya, sehingga kedamaian boleh terjalin dan keduanya bisa dipulihkan saudara dalam Tuhan. Itu harapan kita di doa kita. Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.